Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi mayyazana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khassana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Nahmaduka ya Rabbana hamdan katsiran thayyiban. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiy Allah. Assalamu alaykum ya ahla baiti Rasulillah. Assalamu alaykum ya ahla baiti Rasulillah. Assalamu alaykum ya ahla baiti Rasulillah. Assalamu alaykum ya ashab Rasulillah. Assalamu alaykum ya ashab Rasulillah. Assalamu alaykum ya ashab Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pecinta Rasulullah, jika gelar ini adalah benar-benar milik kita, alangkah bahagianya Anda semua. Gelar sebagai pecinta Rasulullah, ya Allah, wujudkan ya Allah, dan mudahkanlah ya Allah kami untuk mendapatkan gelar pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini ya Allah kami hadir di tempat ini untuk merajut kasih dan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, untuk menumbuh suburkan makna kecintaan di hati kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami adalah orang yang sering lalai, lupa, bahkan tidak peduli dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka jadikanlah malam ini adalah malam silaturahmi kami yang sesungguhnya dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah malam ini adalah malam kami untuk menyambung kasih cinta yang sesungguhnya dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Sungguh Engkau maha kasih dan cinta, Engkau maha pemurah. Bahkan kami sering berbicara tentang makna, tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad, tetapi hati kami lalai dengan makna kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita dipuji oleh Allah. Yang memuji adalah yang menciptakan kita. Dengan satu kalimat yang amat sederhana, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Sebaik-baik. Di sana ada bangsa-bangsa.
Di sana ada manusia-manusia, akan tetapi ternyata Anda digelari dengan manusia, bangsa, kelompok, umat terbaik, dan yang memberi gelar ini Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu kita sadari bahwa kebaikan, kemuliaan, gelar istimewa disandang oleh umat ini adalah karena bersambungnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nabi kita adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung, maka segala yang berurusan, segala yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad, maka segala sesuatu itu menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Jadi kemuliaan kita ini karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kemuliaan kita peroleh karena kita ini bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu kalau sudah ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, nyatakan dan pastikan bahwa itu adalah hal terbaik. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Maka keluarga Nabi Muhammad adalah sebaik-baik keluarga. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik sahabat. Cara makan Nabi Muhammad sebaik cara makan, dan cara berpakaian Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya cara makan. Cara tidur Nabi Muhammad adalah sebaik-baik cara tidur. Dan umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan sungguh kemuliaan umat ini adalah dirindukan oleh para kekasih Allah. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun rindu untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu merindukan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi Musa alaihi salam, siapapun dari kita tahu siapa Nabi Musa, Nabi mulia, Nabi agung, gelarnya Kalimullah, pernah diajak dialog langsung oleh Allah, termasuk dari ulul azmi. Nabi istimewa, 5 nabi istimewa. Nabi Musa alaihi salam, suatu ketika Nabi Musa membaca wahyu yang diturunkan kepada beliau. Ternyata di situ ditemukan sekelompok umat yang mempunyai segudang kemuliaan, segudang keistimewaan. Setiap kali Nabi Musa selesai membaca cerita tentang kelompok umat tersebut, Nabi Musa mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah jadikanlah umat itu umatku. Maknanya berharap bahwasanya umat yang dibaca itu adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Membaca di tempat yang lain, lembaran yang lain dibaca, ketemu lagi sekelompok umat yang agung dan mulia, sekelompok umat yang disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap selesai membaca, maka Nabi Musa mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah jadikanlah itu umatku, berharap agar umat itu adalah umat Nabi Musa. Begitu seterusnya menemukan di tempat lain umat yang dipuji oleh Allah, maka Nabi Musa pun mengangkat tangan agar umat itu adalah umatnya Nabi Musa. Permohonan Nabi Musa bukan dikabul oleh Allah, tetapi dijawab. Jawabannya adalah, wahai Musa, itu bukan umatmu. Akan tetapi ketahuilah wahai Musa, umat agung mulia yang kau baca itu adalah fa innaha min ummati Ahmada. Sesungguhnya umat itu adalah umatnya Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban itu, Sayyidina Musa alaihissalam
bergegas mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada. Ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Anda tidak pernah berdoa menjadi umat Nabi Muhammad, tiba-tiba digiring oleh Allah, dimudahkan untuk berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, ini nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak minta, tiba-tiba kita dihadirkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad dan kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat besar yang harus kita syukuri. Pembeda antara umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad adalah pada waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad, itulah pembeda. Lahirnya satu makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Itulah awal cerita mulia dan agung sejarah umat yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita hadirkan makna syukur. Dan syukur ini adalah kegembiraan di dalam hati. Bukan kalimat terucap di lidah, akan tetapi satu rasa yang ada di hati kita, yang harus semakin hari semakin subur, berbangga, bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh terhenti. Dan kegembiraan ini adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, "Bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira dengan rahmat Allah, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita bisa menemukan di dalam ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang menikah, ada namanya walimah. Dalam irama bergembira atas rahmat Allah, bisa menikah. Bisa melaksanakan satu ibadah haji, syukuran haji ada. Ada di saat orang mempunyai anak, akikah. Sakit, sembuh, syukuran kesembuhan. Maknanya apa? Bergembira, mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kemudian kita meniti dan meneliti, kita teliti dari rahmat-rahmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka ketahuilah, dari rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata semuanya itu adalah kecil jika dibanding dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah menyebut beliau, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat Nabi Muhammad. Kalau ada orang menikah, lihat pernikahan rahmat bagi suami istri. Orang mempunyai anak, anak rahmat bagi sebuah keluarga. Jika ada orang sembuh sakit, rahmat buat dirinya sendiri. Terbatas keluarga, suami istri, diri sendiri. Akan tapi sadarilah bahwa jika itu Nabi Muhammad disebut oleh Allah rahmatan, sebagai rahmat, kasih sayang, rahmat lil alamina. Oh. Semua tidak terbatas kepada keluarga, akan tapi keluarga, kampung, bangsa, bahkan seluruh makhluk Allah adalah mendapatkan rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, dan itulah iman.
termasuk menjalankan perintah Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kita ini bergembira atas rahmat Allah. Yang tidak bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad diragukan imannya, bahkan tidak beriman. Maka harus terus kita berbaharui kegembiraan kita. Di saat kita melihat mendengar kehadiran Nabi Muhammad, bergembira. Khususnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus, setiap hari harus kita merasa bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad. Akan tetapi di saat kita mendengar kalimat kelahiran Nabi Muhammad, ini lebih khusus. Yang mengajari kita adalah, barangkali ada riwayat Malik Mudaffar atau Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Jauh itu abad keberapa itu? Kita akan kembali kepada zaman Rasulullah. Pertama kali orang yang menyebut kelahiran Nabi Muhammad sebagai rahmat yang perlu dirayakan dalam bentuk kegembiraan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya an shaumi yaumil itsnaini, tentang puasa hari Senin. Maksudnya Nabi Muhammad ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab dengan kalimat yang amat jelas gamblang. Nabi Muhammad menjawab, pertama kali kalimat yang diucapkan adalah kalimat fihi wulidtu, karena di hari itu aku dilahirkan. Oh, jadi kalimat dilahirkan itulah yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi wulidtu. Biarpun memang Nabi Muhammad yang menyebut setelah itu tentang kemuliaan hari-hari itu, akan tak melihat kalimat yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad adalah kalimat kelahiran. Karena memang dengan kelahiran Nabi Muhammad ada maknanya. Istana Persia dan Roma runtuh. Ya. Istana raja-raja pada runtuh di saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh Allah, Abrahah, hancur bersama kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam kelahiran Nabi Muhammad ada maknanya. Dan disinilah harus bangkit makna kegembiraan kita kepada Rasulullah. Maka para ulama terus berusaha untuk membudayakan kegembiraan ini. Jika Nabi Muhammad bergembira dengan berpuasa, maknanya adalah di saat kita ingin bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad, maka bergembiralah dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Sesuatu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jangan bergembira dengan Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tontonan yang di situ melanggar Allah, pembuka aurat dan sebagainya. Atau tontonan yang dibarengi dengan kepercayaan di sebagian daerah bermasalah. Akan tapi lakukanlah kegembiraan atas kehadiran Nabi Muhammad dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bersedekah. Kenapa bersedekah? Untuk mengungkapkan kegembiraan. Ngumpulkan orang makan bareng. Subhanallah. Inilah yang harus kita hadirkan, syukuran. Kapan waktunya? Setiap hari kalau bisa. Berat, sebulan sekali. Susah, setahun sekali. Kapan pilih harinya? Kapan saja. Di bulan Maulid, sangat boleh. Jangan seperti sebagian dari saudara-saudara kita yang begitu keras mengatakan, gembira dengan Nabi Muhammad tidak harus dibatasi. Bagus. Setiap saat, bagus. Setiap saat itu maknanya apa? Kapan saja. Tapi makna kapan saja kok dibatasi? Boleh bergembira, mengadakan perayaan kapan saja, asalkan jangan di bulan Maulid. Ini kan yang bingung.
Asalkan jangan di bulan Maulid, bagaimana? Justru di bulan Maulid ini harus lebih khusus karena berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad menyebut fihi wulidtu. Kemudian kegembiraan ini harus punya makna, bukan sekedar gebiar saja. Jangan sampai kita yang ikut merayakan perayaan Maulid Nabi, akan tapi hati kita tidak nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bermasalah. Dia tidak mengambil manfaat faedah, akan tapi berangkat dari gembira lalu membuat satu aktivitas. Bukan rame gawenya, tapi maknanya tidak ada. Akan tapi berangkat dari kegembiraan dia, semua akan membuat satu program yang menunjukkan bahwasanya ada sambung hati kita kepada Rasulullah. Tidak harus dengan acara yang seperti itu, akan tapi kita boleh membuat seperti ini. Barangkali ini karena orang pada sibuk, ya sudah, kegembiraan saya ungkapkan bagi-bagi duit, misalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta, ibaratnya. Yang model-model lah. Oh, boleh. Kegembiraan kepada Nabi Muhammad, 5 jamaah ini insya Allah saya umrohkan. Wah, di undi, boleh. Artinya yang penting ini berangkat dari hati ini, maka nantilah membuat satu aktivitas. Hanya umumnya adalah para kiai, para ulama mengumpulkan orang, lalu setelah itu membaca sejarah Nabi, dan itu sangat dianjurkan. Jangan membaca sejarah Nabi, dilarang. Ini lagi-lagi aneh nih. Membaca sejarah Nabi punya makna menyambungkan diri kita kepada Rasulullah. Membaca sejarah Nabi ini ternyata contohnya diberikan oleh Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Wa kullan, dan kami telah, wa kullan, dan masing-masing para nabi telah aku sebutkan ceritanya. Jadi Allah menyebutkan kisah-kisah para nabi, ma nuthabbitu bihi fuadaka, yang bisa menjadikan hati ini tambah mantap. Allah memberikan cerita, menghadirkan cerita di dalam Al-Quran, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Ayub, agar hati mantap. Yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan plus sakit-sakitan, ngingat Nabi Ayub, tambah sabar, ibadah tetap banyak. Yang diberi oleh Allah rezeki banyak, melimpah ruah, ingat Nabi Sulaiman, kaya raya, raja, hebat, tetapi sholatnya masih banyak. Agar mengambil contoh dari para nabi itu. Para nabi disebut ceritanya menjadikan hati tambah mantap. Bagaimana jika itu ceritanya paling bagusnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati akan semakin dan semakin mantap karena paling bagusnya Nabi. Dan ulama sadar itulah yang harus dibudayakan, maka para ulama menghadirkan buku sejarah Nabi yang gede. Akhirnya mereka juga paham kalau gede-gede ini, siapa yang mau baca? Ustadznya pun kadang-kadang nggak membaca. Baik, diringkas. Diringkas, kalau kurang menarik orang juga nggak senang. Diambil poin-poin tertentu tentang akhlak Nabi Muhammad yang menyentuh hati, yang mudah ditiru. Pun demikian, lebih dari itu masih dikemas dengan bahasa yang indah. Dibaca membangkitkan semangat di hati. Yang dengar telinganya adalah, yang mendengar hatinya senang. Maka disusunlah kalimat-kalimat sejarah Nabi dengan kalimat-kalimat yang menarik. Muncullah Dibai, muncullah Barzanji, muncullah Simtudurar, muncullah buku-buku sejarah Nabi ringkas yang bisa dibaca dalam sesaat selesai. Besok diulang lagi selesai. Kalau buku gede ngelihat tebelnya males, entar aja. Baru membaca faslun babun selesai, capek ngantuknya. Tapi kalau dibaca dengan bahasa yang, kalau dibaca serempak bareng-bareng, terus bisa selesai dalam waktu sesaat, 1 jam, 2 jam, maka ada semangat baru ini. Inilah yang dilakukan oleh para ulama, jazahumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan amal pahala yang besar kepada para ulama yang cinta kepada kita. Lihat. Jadi kegembiraan kepada Nabi Muhammad harus dibangkitkan. Dan kami juga menghimbau perayaan Maulid Nabi ternyata hukumnya adalah wajib. Kapan waktunya? Kapan saja. Karena makna perayaan Maulid Nabi itu adalah makna kegembiraan.
Tidak lebih dari itu. Tidak lain daripada itu. Yang memaknai maulid Nabi dengan makna berbeda, salah persepsi, salah pemahaman itu. Jadi maknanya merayakan maulid Nabi, merayakan, meramaikan, ungkapan kegembiraan di dalam hati atas kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kapan waktunya? Boleh saja, boleh kapan saja, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, karena ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ayo dikedikan. Karena orang itu akan terkesan dengan saat-saat tertentu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak. Ini makna lain lagi. Allah akan mengangkat penyebutan Nabi Muhammad, dan telah dibuktikan di dalam masyarakat ahli la ilaha illallah. Lihat, Nabi Muhammad namanya disebut di mana-mana. Maka sebetulnya di saat kita berkumpul membaca sejarah Nabi, membaca salawat Nabi Muhammad, tidak lain adalah kita ini adalah pembuktian daripada firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, akan aku angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Lihat, di acara pengantin disebut, di acara di acara khitanan disebut, acara apa disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya dirimu ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang sangat mulia. Kemuliaannya adalah kemuliaan yang luas sekali. Hamba Allah yang kecil, yang lemah tidak akan mampu menyebutkan segala kemuliaan Rasulullah. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah didatangi beberapa tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu para sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya para tabi'in ini bertanya, wahai Imam Ali, tolong ceritakan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah. Sayyidina Ali diminta untuk bercerita tentang akhlaknya Rasulullah. Balik bertanya, baik, nanti akan aku ceritakan tentang akhlaknya Rasulullah, tapi minta tolong aku. Tolong ceritakan tentang dunia, seisinya yang engkau ketahui. Dijawab oleh orang-orang yang bertanya itu, maksudnya gimana wahai Sayyidina Ali? Maksudnya coba kamu bercerita tentang dunia, apa yang kau ketahui tentang dunia? Wah, dunia sangat luas, besar. Tidak mungkin kami bercerita dalam waktu singkat. Dijawab oleh Sayyidina Ali, dunia yang disebut oleh Allah sebagai mata'un qalil, sesuatu yang sedikit, tidak bisa kau ceritakan dalam waktu yang singkat. Bagaimana dengan akhlaknya Rasulullah yang disebutkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang sangat agung, yang kecil tidak bisa diceritakan dalam waktu sesingkat. Bagaimana yang agung aku bisa bercerita dalam waktu yang singkat? Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agung di dunia, agung di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat. Tidak ada pintu keselamatan kecuali melalui pintu Rasulullah. Yang ingin menuju Allah, masuk surga Allah, tidak melalui pintu Rasulullah, tidak akan sampai. Kita beribadah, bersedekah, melakukan sholat dan puasa, yang kita cari adalah agar Allah ridho. Ridho Allah, agar Allah mencintai kita. Kalau sudah Allah mencintai kita, Allah tidak akan menyiksa kita. Allah akan memberikan pahala kepada kita, memuliakan kita kelak di akhirat. Itu yang kita cari, cinta Allah. Yang beribadah bukan karena mencari ridho dan cinta Allah, salah alamat, tidak akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari dari ibadah ini, bagaimana agar Allah mencintai kita. Pahala maknanya adalah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cinta, maka akan memberi pahala kepada kita, mengampuni dosa kita. Dan ternyata tidak ada orang bisa mendapatkan cinta Allah kecuali melalui pintu Rasulullah. Disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
jika engkau mencintai Allah, ini kalimat, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku di sini Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Untuk mendapatkan cinta Allah harus mengikuti Nabi Muhammad. Ingin mendapatkan ridha Allah lewat pintu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, alangkah mulia dan agungnya dirimu untuk mendapatkan kecintaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, harus lewat pintu dirimu ya Rasulullah. Ikuti Nabi Muhammad. Tidak akan seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad buahnya adalah akan dicintai oleh Allah. Dan mengikuti Nabi Muhammad itu ternyata harus ada syaratnya. Mengikuti adalah jasad dan ada ruhnya. Ruh mengikuti itu ada. Jasadnya adalah tingkah laku kita sesuai dengan tingkah laku Nabi Muhammad. Tapi ada ruh. Ruh mengikuti. Yang disebutkan dalam hadis yang banyak, ruh itu adalah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh itu adalah cinta. Sehingga harus kita fahami, orang mengikuti Nabi Muhammad belum tentu cinta. Mencintai Nabi Muhammad pasti mengikuti. Orang mengikuti Nabi Muhammad belum tentu cinta. Yang cinta pasti akan mengikuti. Mau tidak mau. Ada orang sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad. Bersedekah seperti sedekahnya Nabi Muhammad. Berpuasa seperti puasanya Nabi Muhammad. Akan tetapi hatinya keropos. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Barangkali guyonan ya. Ada satu anak yang rajin sholat di masjid ya. Anak muda rajin sholat di masjid. Sebelum imamnya datang sudah datang di masjid. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Masya Allah. Ternyata ujung-ujungnya ingin diambil mantu sama Pak Haji yang di masjid itu ya. Ibarat contoh. Banyak zaman ini pun begitu. Di sebagian daerah itu lihat. Di saat ada acara mohon maaf misalnya, tanpa kita harus mencurigai orang yang mencalonkan jadi apa-apa. Semoga siapapun pemimpin kita adalah orang yang bakal dekat kepada Allah. Ada orang datang ke masjid rajin, Masya Allah, sholat, hadir pengajian sana sini. Tak taunya apa, ujung-ujungnya hanya pengen dipilih jadi apa misalnya. Sehingga selesai acaranya, selesai pemilihan apa ya, sudah nggak ada lagi di masjid. Karena hadirnya ke masjid bukan karena Allah. Hadir pengajian bukan karena cinta kepada Rasulullah. Maka ada orang lihat zahirnya mengikuti Nabi Muhammad. Tapi batinnya belum. Karena belum ada cinta. Maka kita harus paham makna sunnah Nabi. Ada orang gembar-gembar. Sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Jika ada orang memasuki masjid lalu mendahulukan kaki kanannya, maka dia melakukan sunnah Nabi zahir. Batinnya bagaimana? Batinnya menghadirkan bahwasanya Nabi Muhammad pernah melakukan ini semua. Khawatir kita membaca sunnah Nabi hanya kalimat yang kita baca hafalan. Jadi yang terbayang di benak kita adalah tulisan yang tertulis. Sunnah Nabi 1, 2, 3, 4, 5. Bukan kita seperti yang disabdakan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Engkau salat seolah-olah melihatku. Lihat zahir, lihat batin. Lihat zahir, ngikuti rukun syaratnya seperti Nabi Muhammad melakukan. Batinnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Hadirkan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Hati kita dihadirkan Nabi Muhammad. Maka makna sunnah Nabi harus kita pahami. Jangan hanya sunnah Nabi, sunnah Nabi. Yang penting sunnah Nabi, tapi hati tidak nyambung dengan Nabi Muhammad. Barangkali kita melakukan sunnah Nabi beratus-ratus kali, tidak pernah terlintas di benak kita, tidak pernah terbayang kalau Nabi Muhammad melakukannya. Maka sunnah Nabi ini maknanya sambung hati. Zahirnya sambung jasad meniru. Sambung hati adalah menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna cinta. Maka yang mencintai pasti mengikuti Nabi Muhammad, mau tidak mau. Mau tidak mau.
Seorang anak gadis umur 17-18 tahun, Masya Allah, sudah mulai besar. Punya ibu yang sangat baik. Ibunya sering hadir pengajian, bapaknya hadir pengajian. Bukan dari jamaah ini semua, insya Allah. Hadir pengajian tapi anaknya ditinggal di rumah, ya. Kalau sudah tinggal di rumah itu mesti lain-lain yang dilakukan, ya. Hobi dengan guru besarnya yang bernama sinetron, ya. Ibunya ngaji, rajin ngaji. Abahnya juga rajin ngaji, cuman sayangnya ditinggal di rumah anak-anaknya nih. Bukan jamaah di sini, insya Allah. Ditinggal di rumah, sudah belajar dengan guru sinetron itu. Ustadz sinetron, rajin, iktikaf di situ, nggak kedip matanya. Oh, semuanya, Mas. Sampailah kagum dengan salah satu cerita. Bahkan kagum dengan salah satu pemerannya. Kalau memang seandainya itu adalah sesuatu yang ada pendidikannya. Drama Islam, dikemas dengan Islam, akhlak yang mulia. Tapi ini bukan. Yang ditonton adalah sesuatu yang mengajarinya kurang ajar. Terkagum dengan salah satu tokohnya. Sama-sama wanitanya sebetulnya. Tapi kekaguman, kecintaan sudah mulai muncul. Ya. Tidak ada berita di koran tentang orang tersebut, tentang tokoh di dalam sinetron itu, kecuali koran itu harus dibeli. Tidak ada gambar baru yang dijual di pasar-pasar kecuali harus punya. Tidak ada apapun yang berhubungan dengan bintang atau tokoh itu kecuali dia harus membelinya, memilikinya. Sehingga di saat dia harus potong rambut, lihat potong rambutnya adalah gaya model tokoh tersebut. Beli baju pun seperti bajunya tokoh tersebut. Kalau kita lihat lenggak-lenggoknya, barangkali ada yang mengintip di kamarnya, lihat lenggak-lenggoknya rupanya latihan niru gayanya orang tersebut. Sampai kalau ngomong niru, sehingga di saat dibilang oleh temannya, aduh, kamu sekarang semakin mirip dengan artis itu atau dengan bintang itu. Mohon maaf jika kami menyebut artis tanpa merendahkan artis. Yang soleh-solehah ada. Ini artis dalam contoh. Aduh, kamu semakin mirip dengan artis. Dengan artis itu. Bangganya setengah mati, wajahnya berubah hijau kuning. Wah, tersipu-sipu. Padahal semua orang tahu artisnya putih, dianya adalah coklat misalnya. Akan tapi muncul kegembiraan di dalam hatinya. Kenapa? Ada cinta. Niru, niru. Karena cinta, niru. Mau tidak mau. Maka kalau ada orang mengaku cinta tidak niru, itu pasti bohong. Orang ngaku cinta nggak mau niru, diperintah nggak mau, dilarang masih ngelanggar, bohong. Barangkali perlu disederhanakan dalam sebuah contoh. Sebuah rumah tangga. Suami istri yang konon saling mencintai. Lihat. Masa suami sambil meleng ceter. Yang penting aku cinta padamu, Dek. Ada enggak? Mencaci maki. Jangan didengar omonganku. Yang penting aku cinta padamu. Caci maki sudah terdengar. Tempelengan mendarat di pipi. Tendang katanya cinta, bohong. Gak mau patuh. Seorang wanita menyanjung suaminya. Aduh, suamiku. Kita ini harus benar-benar saling mencintai. Iya dong. Hidup kalau tidak saling mencintai tidak enak. Aku pun begitu. Cintaku kepada abang cinta yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini harus abang syukuri. Dan saya pun bersyukur punya abang. Mencintai adik. Tapi ketahuilah cinta adik cinta yang luar biasa. Cinta adik adalah cinta yang luar biasa. Masa bener, Dek? Oh, abang kalau nggak percaya, segede apapun masih gede cintaku pada abang. Baik. Tidak lama kemudian jam 11 malam, dandan. Mau kemana, Dek? Mau keluar, Bang, cari angin. Malam-malam, jam 11, jam 12. Sudahlah, Bang, jangan banyak ngomong. Yang penting aku cinta sama abang, biarin saya keluar. Dilarang, masih merontak. Abang ini masih nggak percaya dengan cintaku pada abang. Jangan main larang, yang penting aku cinta, cukup, Bang. Bohong itu orang. Kalau cinta akan patuh, dikasih tahu akan segera mendengar. Kalau orang mencintai pasti mengikuti, tapi yang mengikuti belum tentu cinta. Maka ini yang harus kita bangun, kecintaan. Kepada Rasulullah ada tandanya, orang mengikut
mengikuti Nabi Muhammad. Yang mengikuti belum tentu cinta. Jadi kita tadi untuk mendapatkan kecintaan Allah harus mengikuti Nabi Muhammad. Dan yang mengikuti pun ternyata belum tentu cinta. Jadi ada syarat mengikuti, ada cinta. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad ini adalah modal untuk kita lulus di dalam perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala.